Jika Anda seorang pria yang sudah berusia lanjut dan Anda melakukan masturbasi, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah hal itu benar-benar sehat setelah usia 50 atau 60 tahun? Atau mungkin Anda diam-diam khawatir bahwa Anda bisa saja menimbulkan semacam kerusakan yang tidak terlihat? Jika iya, Anda bukan satu-satunya. Ini adalah topik yang dikelilingi oleh kebingungan, mitos usang, dan minimnya informasi yang jelas, serta dapat dipercaya. Ini adalah salah satu kekhawatiran paling umum, namun jarang dibicarakan di kalangan pria lanjut usia. Dan setelah melihat data yang tersedia, mudah dipahami mengapa ada begitu banyak ketidakpastian. Studi menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pria berusia di atas 60 tahun tetap melakukan masturbasi, banyak dari mereka melakukannya dalam ketidakpastian, tidak yakin tentang dampak sebenarnya terhadap hormon, prostat, atau bahkan performa seksual mereka bersama pasangan. Itulah mengapa hari ini kita akan membahasnya secara jujur, berdasarkan ilmu pengetahuan. Saya akan membawa Anda melalui 10 manfaat mengejutkan dari masturbasi di usia matang, dan kemudian, yang sama pentingnya, 10 potensi risiko yang perlu Anda pahami agar praktik ini tetap sehat. Mari mulai dari kabar baiknya. Pertama, masturbasi membantu menjaga kesehatan penis. Ereksi meningkatkan aliran darah ke jaringan spons penis yang disebut corpora cavernosa. Anggaplah ini sebagai semacam latihan fisik. Rangsangan teratur membantu mempertahankan elastisitas jaringan, yang penting untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi kuat seiring bertambahnya usia. Kedua, itu mendukung kesehatan prostat. Ini adalah poin besar. Beberapa studi besar, termasuk satu studi terkenal dari Harvard, menemukan bahwa frekuensi ejakulasi yang lebih tinggi berhubungan dengan risiko kanker prostat yang jauh lebih rendah. Teorinya adalah bahwa ejakulasi rutin membantu membersihkan zat-zat berbahaya dan sekresi dari saluran prostat. Ketiga, memperkuat otot dasar panggul. Kontraksi ritmis yang terjadi saat orgasme mengaktifkan otot-otot dasar panggul, seperti otot pubococcygeus. Dasar panggul yang kuat penting untuk fungsi ereksi, kontrol ejakulasi, dan mencegah inkontinensia urin, masalah umum pada pria berusia lanjut. Keempat, menurunkan hormon stres kortisol. Di dunia penuh tekanan ini adalah manfaat alami yang luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa orgasme menyebabkan penurunan signifikan pada kadar kortisol. Kortisol yang rendah membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi kecemasan. Kelima, pelepasan gelombang neurokimia yang menimbulkan rasa bahagia. Orgasme memicu dopamin, molekul motivasi dan kesenangan, serta oksitosin, hormon ikatan emosional. Kombinasi ini meningkatkan rasa sejahtera dan koneksi emosional. Keenam, membantu mendeteksi masalah fisik lebih awal. Masturbasi membuat Anda lebih mengenal tubuh Anda sendiri. Kesadaran rutin ini sering membantu pria menemukan tanda-tanda awal kondisi seperti kanker testis, fibrosis penis, atau kelainan lain. Ketujuh, meningkatkan kualitas tidur setelah orgasme. Peningkatan oksitosin dan prolaktin, ditambah penurunan kortisol, menghasilkan efek menenangkan yang kuat. Ini membantu tubuh rileks dan lebih mudah memasuki tidur nyenyak. Kedelapan, meningkatkan sirkulasi darah di area panggul secara keseluruhan. Tidak hanya pada penis, masturbasi memperbaiki aliran darah di seluruh area panggul. Ini bermanfaat untuk kesehatan prostat, kandung kemih, dan otot sekitar. Kesembilan, dapat berfungsi sebagai latihan kontrol ejakulasi bagi pria yang mengalami ejakulasi dini. Masturbasi memberikan ruang pribadi untuk melatih teknik seperti metode stop-start, membantu meningkatkan kontrol yang kemudian dapat dibawa ke hubungan seksual dengan pasangan. Kesepuluh,
menjaga gairah seksual dan jalur saraf tetap aktif. Otak adalah organ seksual terbesar. Dengan terlibat secara teratur dalam fantasi dan stimulasi seksual, Anda menjaga sirkuit syaraf yang terkait dengan gairah tetap menyala. Namun untuk memahami gambaran lengkap, kita tidak boleh hanya melihat manfaatnya. Praktik yang sehat adalah praktik yang sadar. Jadi sekarang, mari kita bahas 10 potensi risiko atau dampak negatif yang perlu Anda perhatikan. Risiko pertama adalah isolasi sosial. Masalah muncul ketika masturbasi menjadi pengganti interaksi manusia yang nyata. Solusinya, kesadaran. Pastikan kebiasaan ini melengkapi hidup Anda, bukan menjauhkan Anda dari dunia. Kedua, risiko luka mikro pada kulit. Ini terjadi ketika masturbasi terlalu agresif atau tanpa pelumas. Robekan kecil dapat menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan infeksi. Solusinya sederhana. Lakukan dengan lembut dan gunakan pelumas berbahan dasar air. Ketiga, desensitisasi. Jika Anda menstimulasi diri dengan cara yang sama setiap saat, otak terbiasa dengan satu jenis rangsangan. Ini bisa membuat sulit terangsang saat bersama pasangan. Kuncinya adalah variasi, ubah ritme, teknik, dan fokus. Keempat, dapat menutupi penyebab disfungsi